Pada saat Pak Niko ingin menagih utang Pak Dimas meminta untuk memberikan kelonggaran atau beberapa bulan lagi, karena situasi sawah Pak Dimas gagal total dengan banjir. Pak Dimas pun gagal panen dan mengalami rugi besar, bahkan gaji karyawan Pak Dimas pun belum terbayarkan. Gaji Pak Dimas di kantor hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari saja.
Utang Pak Dimas tinggal 70 juta, sebagian sudah dibayar dengan cara menyicil kepada Pak Niko. Melihat kondisi yang sering banjir dan hujan, kemungkinan Pak Dimas tidak bisa membayar utang, dan Pak Dimas meminta untuk diberi waktu lagi. Tapi Pak Niko tidak mau, karena sudah terlalu lama diberi waktu. Pak Niko pun beri saran kepada Pak Dimas, "Aku punya anak cewek umur 24 tahun dan bekerja sebagai staf di salah satu bank swasta BCA. Aku berniat untuk melunaskan utang kamu 70 juta lagi, tapi ada syaratnya." "Syaratnya apa itu Pak Niko?" "Aku ingin anak kita menikah." "Deden dan Yulia." "Apa? Menikah? Deden kan baru saja tamat sekolah dan ingin melanjut kuliah musik tahun ini katanya." "Aku sih Pak mau-mau aja Pak, tapi aku coba tanya Deden dulu ya nanti. Secepatnya aku akan kabarin ke Bapak Niko." "Ya sudah, aku tunggu ya." "Ya sudah, aku pamit pulang dulu ya. Jangan lupa kabarin secepatnya." "Iya Pak." Pak Niko pun pamit pulang. Kemudian Pak Dimas memanggil istrinya dan membicarakan masalah ini. "Bu, tadi Pak Niko datang nagih utang, tapi aku bilang kasih waktu lagi, tapi Pak Niko nggak mau Bu. Dia bilang dia mau lunasin utang kita." "Lunasin bagaimana? Bapak ini ngawur apa?" "Iya Bu, Pak Niko bilang utang kita bisa lunas asalkan Deden nikah sama Yulia anak Pak Niko." "Kenapa bisa begitu Pak? Apa Deden mau?" "Ibu takut Deden menolak. Nanti Bapak coba bicara ke Deden." "Iya Bu, mudah-mudahan Deden nurut kita." "Iya Bu, untuk hal perjodohan ini." "Iya Pak, lagian ini juga masa-masa sulit Pak, di mana-mana bencana dan musim virus corona Pak, banyak yang di PHK." "Iya Pak, kita juga tidak tahu kantor Bapak bertahan berapa lama lagi." "Ibu setuju Pak perjodohan ini, karena Pak Niko dan Bu Yuni juga baik Pak, rentenir tapi tidak menyiksa orang, bunga 2% dan sangat ringan, banyak menolong orang-orang. Kita juga sudah kenal Pak Niko dari dulu." "Iya Pak." "Iya Bu." Keesokan harinya Pak Dimas ngomong hal ini dengan Deden. "Deden." "Iya Pak." "Kemari Den." "Bentar Pak." "Iya Pak, ada Pak, gini deh, Bapak punya utang sama Pak Niko, dan utang Bapak akan lunas kalau kamu mau nikah dengan anak Pak Niko." Deden terkejut dan kaget. Dia tidak nurut untuk hal ini, apalagi dia masih 19 tahun dan perjalanan masih panjang. Dan Deden mempunyai cara sendiri untuk melunasi utang bapaknya. Tapi benar tidak bisa, dan akhirnya Deden mengikuti perjodohan ini. "Pokoknya aku tidak mau menikahi gadis itu Pak Ibu. Aku akan mencoba cari kerja dan melunasi utang-utang keluarga kita. Aku akan coba keluar kota cari kerjaan Bu." "Jangan pergi nak, bapak kamu sudah di PHK dan sawah juga sudah dijual murah dan uangnya untuk bayar utang-utang kita. Di mana-mana sama saja nak, karena virus corona banyak perusahaan tutup. Hanya itu nak jalan satu-satunya untuk melunasi utang-utang kita. Lagian anak Pak Niko itu naksir kamu nak, dan orangnya baik nak, ibu dan bapak juga ingin cepat punya cucu nak." "Iya Bu, tapi tidak harus dijodohkan juga Bu. Aku juga ingin kuliah Bu." "Nak, kamu mungkin bisa seselai menikah kamu kuliah nak, tapi biaya kuliah kamu cari sendiri." "Iya nak, karena bapak kamu juga sudah tidak kerja. Adik kamu Diva juga mau tamat sekolah tahun depan dan butuh biaya banyak." "Tapi Bu, Deden belum mau nikah Bu, tapi dalam hati Deden ingin melunasi utang kita Bu. Deden berdosa kalau tidak nurut apa kata ibu dan bapak." "Ya sudah, kalau itu memang yang terbaik untuk keluarga kita, Deden terima Bu. Deden mau nuruti perkataan ibu dan bapak." "Terima kasih iya nak." Dengan terpaksa dan berat hati Deden harus menikah terpaksa dengan Yulia. Keesokan hari Pak Dimas datang ke rumah Pak Niko dan membicarakan perjodohan itu. Pak Niko pun senang mendengar kabar itu. Tak sengaja Yulia mendengar perkataan mereka. Yulia senyum dan bahagia, karena Deden yang diimpikan dan ingin menjadi suaminya akhirnya terkabul dan jadi kenyataan. Pak Dimas dan Niko membicarakan tanggal pernikahan mereka, tapi pernikahan itu hanya dihadiri beberapa orang saja, ujar Pak Niko, karena ada larangan COVID-19. Pak Dimas pun mengiyakannya.
Paniko pun menetapkan tanggal pernikahan mereka jatuh pada tanggal 18 April tahun 2020. Paniko membicarakannya kepada Yulia, bahwa tanggal 18 April tahun 2020 kamu akan menikah dengan Deden. Kamu harus cuti kerja sebelum tanggal itu atau 2 hari sebelum tanggal itu tiba. Yulia pun mengiyakannya, iya ayah. Tepat tanggal 18 April tahun 2020 tanggal pernikahan Deden dan Yulia, mereka mempersiapkan seadanya saja, yang penting saja untuk pernikahan putri Paniko. Pernikahan pun berlangsung di rumah Deden. Selesai pernikahan, Deden segera mengemas-ngemasi baju dan barang-barang yang perlu dibawa esok hari ke rumah Yulia. Malam itu malam pertama Deden dan Yulia, di kamar Deden. Mereka hanya bisa terdiam sambil tiduran, dan memegang HP satu sama lain. Yulia melihat pesan WhatsApp-nya banyak ucapan selamat berdatangan, sedangkan Deden hanya terdiam dan tidak bersemangat melihat ucapan selamat yang berdatangan di ponselnya. Waktu pun berlalu jam demi jam mereka tertidur tanpa menganti baju pengantin. Keesokan paginya Deden beres-beres untuk segera tinggal di rumah Yulia. Karena Deden harus tinggal di rumah Yulia, yang besar dan banyak kamar kosong untuk mereka tempati. Mereka pun berangkat ke rumah Yulia pukul 9 WIB memakan waktu 30 menit untuk sampai ke rumah Yulia. Sesampainya di rumah Yulia, Deden membereskan barang bawaannya di kamar Yulia yang begitu besar dan banyak tempat untuk meletakkan barang-barang Deden. Hari kedua pernikahan mereka, Deden hanya diam dan diam tanpa ada suara sedikit pun. Yulia pun segan untuk ngobrol, bahkan untuk mengganti baju pun Yulia harus ke kamar yang lain karena merasa segan. Yulia mulai mencoba ngobrol dengan Deden. "Dan kamu udah makan?" "Iya, bentar lagi saya makan," ujar Deden. "Oh," ujar Yulia. Yulia bingung harus bagaimana. Karena umur mereka beda 6 tahun. Yulia berpikir Deden masih terlalu muda tapi sifatnya sangat dewasa. Yulia harus bagaimana? "Malam pertama pun aku tidak disentuh," ujar Yulia dalam hati. Yulia pun punya cara tersendiri untuk hal yang itu. Setahu Yulia biasanya yang puber itu dia, tapi kenapa dia tidak respon dia? Ujar Yulia dalam hati. Sore hari tiba, pukul 17.30 WIB, Yulia masuk kamar, dan kebetulan Deden sedang di kamar memegang ponselnya. Saut Yulia. "Dan kamu udah mandi?" tanya Yulia. "Belum Yul, kenapa enggak mandi Den?" "Iya, 30 menit lagi aku mandi," ujar Deden. "Oh, aku mandi duluan." "Iya Den." "Iya Yul." Yulia pun pergi ke kamar sebelah untuk membuka pakaian dan hanya memakai handuk saja, dan masuk ke kamar Deden untuk mandi. Tapi Deden cuek aja dan tidak ngerespon Yulia sama sekali. Yulia pun mandi dan selesai mandi Yulia kembali ke kamar sebelah untuk memakai bajunya. Selesai memakai baju Yulia bersolek dan Yulia terlihat sangat cantik sekali, tapi tetap Deden cuek. Malam hari pun tiba. Pukul 22.45 waktunya tidur. Yulia yang baru saja main ke rumah ayah dan ibunya, yang kebetulan di samping rumah mereka, dan baru saja pulang dari rumah ayahnya, dan langsung pulang ke rumah, melihat Deden lagi nonton TV di ruang tamu. "Dan kamu udah makan?" ujar Yulia. "Sudah Yul, tadi saya udah makan Yul." Yulia pun duduk di samping Deden. Mereka pun ngobrol. "Oh ya, dan kamu bahagia tidak perjodohan ini?" "Iya Yul, bahagia aku. Kalau kamu Yul?" "Iya, sama aku juga." "Dan maaf umur kita beda jauh. Aku panggil kamu apa iya enaknya?" "Apa aja Yul, nggak apa-apa kok." "Ya sudah, aku panggil Mas Deden." "Iya." "Iya Yul, itu juga tidak apa-apa." "Oh ya Yul, aku bingung ini. Umur kita berbeda tapi kamu bisa mengikuti sifat umur 19 tahun seperti aku." Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠지게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만든